Wahai waliullah, jika manusia mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian, pasti mereka tidak akan lagi menginginkan kehidupan di dunia ini. Mereka akan berkata setiap saat dan setiap kesempatan, "Wahai Tuhanku, matikan aku sekarang juga." Video ini dipersembahkan untuk kita semua, agar kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah dan usaha kita. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga kita tidak akan pernah mati dalam keadaan tanpa beriman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu wali agung yang sangat dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dekatnya beliau dengan Allah, beliau dijuluki sebagai pemimpin para wali yang ada di muka bumi ini. Hidup beliau penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Dari saat beliau dilahirkan hingga wafatnya, setiap langkah hidup beliau menyimpan rahasia dan berkah yang luar biasa. Tidak mengherankan jika beliau diakui sebagai pemimpin para wali dalam sejarah umat Islam. Bahkan, Ibnu Majah sendiri pernah menyaksikan berbagai fenomena mukjizat yang terjadi dalam kehidupan beliau. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi karomah yang luar biasa? Untuk mencari tahu jawabannya, mari kita bersama-sama menyimak karya-karya beliau yang penuh hikmah dan keajaiban. Salah satunya adalah dialog batiniyah yang beliau terima melalui ilham dan penyingkapan rohani atau kasyaf maknawi. Dalam salah satu pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara tentang alam semesta yang sangat luas ini. Mulai dari alam manusia, alam malakut, hingga alam jabarut dan alam lahut. Allah berfirman, "Wahai wali agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam bentuk apapun selain yang ada dalam diri manusia." Hal ini menunjukkan betapa agungnya makhluk manusia di mata Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir pun bertanya kepada Allah, "Apakah engkau memiliki tempat?" Allah menjawab, "Akulah Sang Pencipta tempat, namun aku tidak memiliki tempat." Beliau kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau makan dan minum?" Allah pun menjawab, "Makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku." Allah juga mengungkapkan, "Aku menciptakan malaikat dari cahaya, sementara aku menciptakan manusia dari cahayaku." Allah melanjutkan, "Wahai wali agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraan dan seluruh isi alam sebagai alat untuk mereka." Betapa indahnya aku sebagai pencipta, dan betapa indahnya manusia sebagai pengendara kehidupan.
serta alam sebagai kendaraan mereka. Lalu Allah bertanya, "Wahai Wali Agung, siapa yang berkuasa atas semua ini?" Allah berkata lagi, "Aku bersemayam dalam setiap diri manusia dan menggerakkannya dalam setiap langkah. Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, semuanya Aku yang mengaturnya." Maka, jika seseorang menyekutukan Allah atau berpaling darinya, mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sejati. Allah memperingatkan kita untuk selalu ingat bahwa segala hal yang ada dalam alam semesta ini adalah miliknya, dan Dialah yang menggerakkan segala sesuatunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengingatkan bahwa kefakiran adalah kendaraan menuju kesucian. Orang yang menaikinya, yaitu yang menanggalkan segala keinginan duniawi, akan selalu sampai pada tujuan spiritualnya yang sesungguhnya. Kepada umat manusia, Allah berfirman, "Bila kalian mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, kalian tidak akan lagi menginginkan dunia ini. Kalian akan berkata, 'Tuhan, matikanlah aku sekarang, agar aku dapat segera kembali kepadamu.'" Begitu agungnya kebahagiaan yang menanti setelah hidup ini, bahwa tidak ada lagi yang lebih diinginkan selain pertemuan dengan Allah. Di sisi lain, Allah juga mengajarkan bahwa orang fakir bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Orang fakir dalam pandangan Allah adalah mereka yang memiliki kekuatan rohani yang luar biasa, yang mampu mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Mereka yang dekat dengan Allah, kekuatannya akan terasa hingga ke alam semesta. Bahkan Allah menyatakan bahwa para penghuni surga disibukkan oleh kenikmatan surga, sementara para penghuni neraka disibukkan oleh kesiksaan neraka. Namun, ada satu hal yang harus diingat. Barang siapa yang disibukkan dengan selain Allah, maka mereka akan dilupakan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang lebih utama selain cinta kepadanya, karena Dialah yang menentukan segala sesuatunya, baik itu di surga maupun di neraka. Di dalam surga, tidak ada kenikmatan yang lebih besar selain perjumpaan dengan Sang Pencipta. Demikian pula di dalam neraka, tidak ada penderitaan yang lebih pedih selain terputusnya hubungan dengan Allah. Semua yang ada di dunia ini pada akhirnya akan sirna, dan yang kekal hanyalah Allah. Allah mengingatkan, bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya, hendaknya ia memilih jalan kefakiran. Karena hanya melalui kefakiran sejati, seseorang bisa merasakan kedekatan yang tiada tara dengan Sang Pencipta. Dan ketika kefakiran itu telah sempurna,
maka tiada yang lebih berharga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian berbicara tentang pentingnya menjaga hati yang bersih, kosong dari segala hal yang melalaikan, agar kita dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Beliau berkata, "Jika engkau ingin melihatku di setiap langkah hidupmu, maka kosongkanlah hatimu dari segala selainku." Untuk bisa merasakan cinta dan pertemuan dengan Allah, kita harus bisa melepas segala duniawi dan sepenuhnya berserah diri kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa jika kita ingin mencapai tingkat spiritual tinggi, kita harus menanggalkan segala bentuk kepemilikan duniawi, baik itu harta, jabatan, atau bahkan keinginan pribadi. Hanya dengan kesucian hati dan ketulusan cinta kepada Allah, kita bisa meraih kedekatan yang sejati. Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga daripada mendekatkan diri kepadanya. Inilah ajaran yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju Allah, dengan memupuk kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan agar sahabat semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sampai jumpa di video berikutnya.